Oke teman-teman, ini kabelnya ya, kabel merah tadi, yang dari inverter. Coba, ini TV-nya sudah saya nyalain, coba kita tempelin di tegangan 5 volt di tuner ya teman-teman ya. Tunernya ada tegangan 5 voltnya, kita sambungin di sana, coba kita tempelin aja. Oke, teman-teman bisa lihat ya, sudah menyala, inverternya sudah normal teman-teman ya. Mantap sekali ya. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya memperbaiki TV LG teman-teman ya, TV LCD ini teman-teman. Jadi ceritanya TV ini langganan saya ya, user saya. Jadi udah 2 kali kesini ya. Jadi maksudnya itu yang pertama itu jaraknya sekitar 1,5 tahun ya, cukup lama. Dulu itu kerusakannya backlight-nya teman-teman ya. Jadi karena dia percaya dengan pengerjaan saya, sekarang mungkin rusak lagi dan dibawa ke sini lagi teman-teman. Jadi sedikit saran buat teman-teman teknisi ya. Jadi untuk kepuasan pelanggan itu nomor 1 ya. Jadi misalnya ganti backlight ya harus diganti bener-bener yang baru ya, diganti semua gitu, biar tidak 3 bulan atau 2 bulan udah mati lagi gitu ya. Jadi biar lama, jadi minimal itu setahun masih bertahan ya gitu. Jadi sudah bayar mahal, tapi di dalamnya ternyata ganti backlightnya cuma matanya doang. Jadi apa ya, kasihan ya, juga nanti akan kecewa, tidak kembali lagi gitu ya ketika ada kerusakan gitu. Atau mungkin dia punya TV yang lain gitu rusak, dia udah nggak percaya lagi gitu ya kalau kita ngerjainnya tidak apa ya, tidak sesuai prosedur teknisi gitu ya. Jadi intinya kita kasih kepuasan atau kita jujur aja gitu ya. Jadi spare partnya segini, kita habis sama ongkosnya segini gitu ya, kita sepakatan di awal. Jadi kita ganti, benar-benar kita ganti baru biar awet, dan pelanggan pun juga akan kembali lagi ya ketika nanti puas gitu. Kan sedikit saja tips dari saya seperti itu. Jadi ini kerusakannya hampir sama ya. Jadi resternya tuh ada, kalau disorotin lampu seperti ada rester gitu. Terus di backlightnya tidak menyala gitu teman-teman ya. Jadi suaranya ada. Jadi kemungkinan kerusakan pada backlightnya juga bisa, atau inverter backlightnya juga bisa teman-teman. Jadi kita langsung bongkar saja. Coba saya apa ya, kerusakan dulu tuh apanya gitu ya, backlightnya apanya dulu ya, mungkin backlightnya ya teman-teman ya. Jadi kita coba bongkar lagi pengerjaan saya gitu ya. Jadi rasanya gimana gitu, udah nggak penasaran gitu ya teman-teman ya. Kita bongkar yang bekas kita, tapi udah cukup lama sih ya, udah ada 1,5 tahun teman-teman. Jadi alhamdulillah orangnya percaya nih, jadi balik lagi. Oke, kita langsung bongkar saja teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung saja ke masalahnya ya, yaitu backlightnya mati ya. Jadi kita harus cek pertama, yaitu dari power supply kita ada tegangan 24 volt ya. Di sini ada 24 volt untuk mensuplai driver backlightnya ini teman-teman ya. Ini driver backlightnya atau mesin backlightnya gitu ya. Nah di sini kabel outputnya untuk tegangan ke backlightnya teman-teman ya. Oke, jadi kita cek dulu tegangannya apakah ada 24 volt ke drivernya ya. Jadi kita cek di sini bisa ya. Nanti kita cek di sini, kita nyalain TV-nya. Nah nanti kalau ada, kita cek outputnya. Biasanya kalau drivernya ini normal, ketika start tuh di sini ada tegangan yang muncul sesaat ya, muncul sesaat, mungkin tegangan backlightnya misalnya 100 gitu, muncul 100 lalu dia langsung turun ya, karena backlightnya tidak menyala, dia langsung turun lagi gitu. Berarti kalau ada tegangan sesaat yang muncul, berarti driver ini masih
bagus, tidak rusak ya. Berarti yang rusak adalah backlight-nya teman-teman. Jadi kita cek dulu dari awal, kita cek tegangan 24 volt. Ini saya copot dulu ya. Oke teman-teman, jadi kita cek tegangan di Tikon ini ya. Ini harus ada 24 volt di soket ini ya, dari power supply ini. Jadi tegangannya Tikon ini adalah kok Tikon ya, sorry sih, inverter ya. Tegangan inverter ini 24 volt teman-teman ya. Coba kita cek apakah sudah ada tegangannya teman-teman. Nah di sini terukur 28 volt ya, karena belum nyala backlight-nya, mungkin belum ada beban teman-teman. Jadi kita simpulkan normal ya tegangan dari power supply ke inverternya. Oke, sekarang di sini ada tegangan kejut ya, maksudnya tegangan backlight-nya di sini. Coba kita ukur. Nah, dia 0 volt teman-teman ya, 0 volt alias tidak ada tegangan. Oke, jadi bisa jadi gak ada tegangan karena tidak ada umpan balik dari backlight. Mungkin backlight-nya ada yang mati atau backlight-nya ada yang rusak gitu ya teman-teman, atau nilai LED-nya sudah ada yang berubah. Walaupun nyala semua, tapi kalau nilai LED-nya tegangannya ada yang berubah, dia tidak akan bekerja ya inverternya teman-teman ya. Oke, kita coba cek dulu backlight-nya teman-teman ya. Jadi kita pasang seperti ini, terus kita nyalain ya, ada nggak tegangan sesaat gitu ya. Kita nyalain ya, 1 2 3. Nah teman-teman ya, tidak ada ya tegangannya, tidak ada. Bisa jadi inverter ini yang rusak atau backlight-nya yang rusak teman-teman. Jadi untuk inverter itu berbeda ya jenisnya. Ada yang tegangannya keluar sebentar, ada yang nggak keluar. Kalau inverter seperti untuk tipe ini atau inverter yang kayak gini nih, mungkin dia harus LED-nya harus normal ya, baru dia keluar. Jadi dia tidak akan merespon, tidak akan mengeluarkan tegangan sama sekali kalau LED-nya rusak teman-teman. Coba kita cek LED-nya ya, kita bongkar panelnya. Sudah saya lepas ya, ini ya tutupnya, panelnya sudah saya lepas. Tadi sudah saya cek, ternyata backlight-nya masih bagus semua teman-teman, jadi masih menyala semua atau masih bagus ya, masih normal ya teman-teman ya. Dan tadi udah sempat saya coba dengan backlight yang baru ya, backlight yang baru, tapi hasilnya tetap aja tidak mau menyala teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini bukan backlight-nya yang bermasalah ya, mungkin dari inverternya atau dari mainboardnya yang tidak ngasih apa itu ya, maksudnya power untuk on ya. Jadi inverter backlight-nya itu apa ya, maksudnya dia menyala karena nunggu perintah, ada perintah dari mainboard ya teman-teman. Jadi bukan hanya karena tegangan 24 volt saja. Jadi tegangan 24 volt standby, dan untuk menyala itu nunggu perintah dari mainboard. Mungkin dari mainboardnya bisa jadi yang rusak, nanti kita cek lagi teman-teman. Jadi kita coba nyalain backlight-nya, saya tes dulu ya biar teman-teman tahu gitu. Nah ini backlight yang pertama masih terang ya, masih bagus. Yang kedua juga masih nyala semua ya, masih bagus nih, masih layak teman-teman ya. Nah oke, ini yang ketiga dan ini yang keempat teman-teman. Oke, sudah di atas ya, masih normal semua teman-teman. Oke, mungkin nanti kalau masalahnya di mainboard, mungkin kita modif aja untuk inverternya. Mungkin kita bisa modif dengan menggunakan step up, atau kita modif gimana caranya inverternya itu bisa bekerja gitu teman-teman ya. Oke, jadi ikutin terus videonya ya, biar teman-teman apa itu ya, sedikit paham gitu ya.
Jadi untuk kerusakan backlight mati itu belum tentu dari backlightnya yang mati teman-teman ya. Jadi kesimpulannya banyak faktornya, dari inverter bisa, dari PSU bisa, dari mainboard juga bisa teman-teman. Jadi banyak sekali faktornya. Oke, supply yang sama ya, power supply yang sama. Di sini ada tegangan 24 volt dan ini ground, dan ini ada error, dan ini ada inverter on, dan ini ada ADIM dan PDIM. Oke teman-teman, jadi untuk ini adalah jalur yang ke inverter teman-teman ya. Tadi tegangan 24 volt ada, tapi kita coba cek tegangan PDIM dan inverter on teman-teman. Oke teman-teman, jadi tegangan PDIM dan inverter on nya harus ada, yaitu sekitar 5 volt teman-teman. Jadi untuk memerintahkan inverternya teman-teman ya. Jadi kalau tegangan PDIM dan inverter on nya tidak ada, jelas inverter backlightnya tidak akan menyala gitu ya. Coba kita cek PDIM dan inverter on nya. Nah ini power supply yang sama ya, mirip dengan ini ya. Nah oke teman, kita coba cek keadaan menyala TV-nya. Ini TV-nya sudah saya nyalakan. Di sini tegangan power on-nya di pin 12 dan tegangan PDIM-nya di pin 14 teman-teman. Jadi ininya ground-nya kita taruh di body saja. Oke, kita taruh di body. Nah, kita cek tegangan 24 volt dulu dah, biar enak ya. Nah, 24 volt ada ya, 29. Nah, di sini ada power on teman-teman ya. Nah, power on-nya tidak menyala, power on-nya alias kosong ya, drop. Dan tegangan PDIM-nya ada 2,6, itu sangat kecil sekali teman-teman, harusnya 5 volt ya, gitu ya. Jadi kenapa backlight inverter ini tidak menyala atau tidak bekerja? Karena tegangan power on-nya tidak ada teman-teman ya, kosong ya, tuh lihat ya, kosong di pin 12. Oke. Jadi saya akan mengakali caranya inverter ini bisa bekerja. Mungkin saya akan mengasih tegangan di pin power on dan pin PDIM di pin 12 dan pin 14. Saya akan ngasih tegangan 5 volt teman-teman ya. Untuk menyalakan inverter ini saya kasih tegangan eksternal saja secara manual. Mungkin nanti saya ambilkan dari mainboard. Di sana ada step up atau step down yang tegangannya 5 volt. Nanti saya cari ya. Kita ikutin terus videonya. Oke teman-teman, jadi kenapa tegangannya untuk perintah inverter ini hilang, itu sebabnya mungkin dari mainboardnya. Mungkin mainboardnya yang bermasalah di bagian ini ya, inverter, sensor inverternya gitu ya. Jadi nggak masalah, kita nggak usah mencari di situ, mungkin sangat agak sulit. Kita langsung kasih tegangan aja eksternal 5 volt ke sini ya, kita jumper aja. Oke, jadi sebelumnya kita tes dulu inverter ini apakah masih normal atau tidak. Jadi saya akan menjumper pin 14 dan 12. Tadi ada tegangan 3 volt, mungkin bisa menyalakan inverter ini ya. Coba kita tes dulu ya inverternya. Mencoba untuk memastikan inverter ini juga masih kondisi bagus gitu ya. Jadi kita tes dulu, nanti kita gampang ya ngakalinya kalau inverter ini udah benar-benar masih berfungsi gitu, tidak rusak. Nah di sini kabel soket nomor 13, maaf salah, nomor 12 ya, saya potong. Ini kabel on ya, inverter on, saya potong. Jadi inverter ini bisa on karena ada perintah ini ya, kabel 12 ini ya, dari mainboard teman-teman ya, dari mainboard. Oke, jadi walaupun ada tegangan 24 tadi ada ya, tapi kalau tidak ada perintah ini dari mainboard, jadi inverter ini tidak akan bekerja. Dan untuk tegangan perintah ini adalah 5 volt teman-teman ya. Jadi tegangannya kosong, tidak ada ya. Jadi karena makanya inverternya tidak bekerja, jadi tegangannya 5 volt ini tidak ada saat on ya, harusnya ada 5 volt ya teman-teman ya. Dan ini saya coba untuk menjumper ya, untuk menjumper di tegangan PDIM, dan
tegangan inverter on yang saya putus tadi teman-teman, yang saya putus ini ya. Jadi yang saya putus ini saya jumper di kaki 12, saya jumper di kaki 14, yaitu kaki PDIM ya. Jadi PDIM ini ada tegangan 3 volt, sebenarnya kurang ya, harusnya 5 volt, mungkin karena ada di mainboardnya mungkin ada terganggu, jadi berkurang jadi 3 volt. Coba kita nyalakan, apakah inverternya ini bisa, backlightnya bisa menyala ya. Oke, kita nyalain. Nanti nah di sini ada apa tuh, kelihatan ya di sini nanti kalau backlightnya menyala. Oke, saya colokin ya teman-teman. Nah ini ya menyala ya, tuh menyala, jadi sesaat menyala, sesaat terus mati lagi ya, mati lagi teman-teman ya. Coba kita ulangi sekali lagi. Nah, kita cabut dulu, kita colokin coba ya. Oke, lihat di sini. Nah ini ya menyala ya, menyala, nah mati lagi, nyala, mati lagi teman-teman ya. Jadi tadi sudah saya cek, jadi saat menyala itu tegangan ini harus, untuk menyalakan inverter ini harus tegangannya 5 volt teman-teman. Oke, 5 volt ya. Mungkin saya akan menjumper saja nanti ya, untuk mengaktifkan inverter ini. Mungkin saya akan menjumper, ngasih tegangan pada pin 12 dan 14, saya jadiin satu, terus saya kasih tegangan 5 volt gitu ya, jadi inverter ini biar menyala gitu. Oke teman-teman, jadi inverternya sudah saya modif seperti ini ya. Di pin 12 dan pin 14 saya jadiin satu dengan kabel seperti ini. Ini saya sambung kabel merah, nanti kita kasih tegangan 5 volt, yaitu untuk menyalakan inverter ini teman-teman. Jadi untuk soketnya ini sudah nggak saya pasang lagi ya, saya hanya mengambil tegangan 24 volt dan groundnya ya, kita pasang, solder langsung aja ya. Kita ini kita tancapin dulu di sini. Nah, kita buat dulu ya. Kita pasang tegangan 24 voltnya saja ya, sama ground. Groundnya tadi ini ya, sudah saya siapin tadi, sudah saya kupas seperti ini saja. Kita kasih tegangan 24 voltnya saja ya, ini ya, ini tegangan 24 volt dan ini ground, dan yang lainnya nggak usah dipasang. Dan untuk pin 12 dan pin 14 kita jadiin satu, yaitu pin power on dan pin dim ya. Saatnya kita coba, kita kasih tegangan 5 volt. Kita coba cari di mainboard tegangan 5 volt, mungkin di bagian tuner teman-teman, bagian tuner ya. Kita coba pasang bagian tuner. Oke teman-teman, ini kabelnya ya, kabel merah tadi yang dari inverter. Coba ini TV-nya sudah saya nyalain, coba kita tempelin di tegangan 5 volt di tuner ya teman-teman ya. Tunernya ada tegangan 5 voltnya, kita sambungin di sana, coba kita tempelin aja. Oke teman-teman, bisa lihat ya, sudah menyala, inverternya sudah normal teman-teman ya, mantap sekali ya. Oke, jadi ini dilepas tidak apa-apa ya kalau sudah normal. Nah, ini malah bisa dimainin ya, tuh mati hidup, mati hidup. Tak. Oke, coba kita sambungin di tegangan 5 volt. Nanti kalau TV-nya mati, dia mati atau tidak. Coba ya kita tes. Oke teman-teman, jadi sementara ini saya coba ya. Ini TV-nya sudah menyala ya. Lihat di tangan saya nih, cahaya backlightnya sudah terang, TV-nya sudah on. Nah ini untuk tombol panelnya ini sudah saya pasang ya. Saya akan memastikan atau coba nanti backlightnya ikut mati nggak kalau TV-nya dimatiin gitu ya. Coba kita matiin teman-teman ya. Ini tombolnya touchscreen, jadi kita sentuh aja seperti ini. Nah ya, ikut mati teman-teman ya. Nah ini tombol apa, lampu indikatornya
standby, maksudnya TV-nya keadaan standby. Jadi LED-nya juga ikut mati gitu ya. Jadi ketika TV mati, LED-nya ikut mati teman-teman. Jadi berhasil teman ya, sempurna. Oke. Mantap sekali. Coba kita nyalakan teman-teman ya. Kita set. Nah, langsung menyala ya backlightnya ya. Langsung menyala nih. Nah, coba kita matiin lagi. Nah, keadaan standby dia ikut mati gitu ya. Oke, jadi mantap sekali teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan ketika nanti dapat masalah atau masalah seperti ini gitu maksudnya ya. Oke, kita rapiin dulu ini, saya rapiin dulu, nanti kita pasang ya. Jadi hasilnya seperti apa nanti. Sudah saya pasangin ya, saya rapiin. Nah, seperti ini ya. Saya tempelin aja pakai solasi di sini. Nah, biar agak rapi gitu ya. Nah, di sini. Oke, tegangan yang saya ambil tadi di sini teman-teman ya. Tegangan tuner 5 volt ya di sini. Oke. Oke, teman-teman, sudah saya pasang panelnya. Kita coba lihat ya, sempurna apa tidak hasilnya. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi. Oke, teman-teman ya. Hasilnya cukup sempurna sekali. Jadi kerusakan pada mainboard ya, untuk mensuplai on off nya ke apa itu inverter ya. Mungkin ada kerusakan di sana ya, saya tidak mau ribet. Ini sangat simpel sekali teman-teman. Jadi tidak ada masalah ya untuk trik seperti ini. Teman-teman bisa coba, tidak ada masalah dan tidak ada efeknya sama sekali teman-teman. Oke, sangat sempurna sekali. Nah, ini tampilan menunya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini. Ini saya rapiin dulu, saya tutup, dan sudah sempurna sekali teman-teman ya. Nah, ini kabel merahnya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol subscribe jika kalian suka dengan video ini, video-video saya. Mungkin kalian mencari apa tuh perbaikan TV yang lainnya, bisa dilihat di playlist saya teman-teman. Sangat banyak sekali video yang sudah saya upload. Oke, mungkin video berikutnya bisa lebih menarik lagi daripada ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.